masa kesal saat kita sudah melakukan kebaikan tapi malah tidak dihargai, atau bahkan dijatuhkan oleh orang lain? Atau sebaliknya, pernahkah kita melayani di gereja, di komunitas, atau di tempat kerja, tapi diam-diam di dalam hati kita menuntut pujian, pengakuan, dan posisi yang lebih tinggi? Jika jawaban kita ya, tenang saja, kita tidak sendirian. Para murid Yesus pun pernah terjebak dalam masalah yang sama. Dalam bacaan esok hari, yaitu Matius 20, situasinya sebenarnya sangat ironis. Yesus sedang berbicara tentang penderitaan. Ia berkata untuk ketiga kalinya bahwa ia akan diserahkan, diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tapi apa respon murid-muridnya? Ibu Yakobus dan Yohanes malah datang kepada Yesus meminta agar kedua anaknya itu diberikan kursi VIP, duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Bayangkan, gurunya sedang bersiap menuju kematian untuk menebus dosa manusia, muridnya malah sibuk kampanye cari jabatan. Hal ini mengingatkan kita pada penderitaan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, di mana ia dimusuhi justru ketika ia berusaha membawa umat kembali kepada Allah. Dunia seringkali menolak kebaikan yang tulus, dan sebaliknya dunia menawarkan logika kekuasaan. Lalu bagaimana Yesus merespon ambisi buta ini? Yesus membalikkan konsep kepemimpinan dunia secara total. Ia berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan ini. Paulus Franciscus dalam seruan apostoliknya, Evangelii Gaudium, memperingatkan kita tentang apa yang beliau sebut sebagai spiritual worldliness atau keduniawian rohani. Ini adalah bahaya besar di mana kita bersembunyi di balik penampilan religius atau pelayanan. Tetapi sebenarnya kita sedang mencari kejayaan diri sendiri, mencari status dan kekuasaan. Kita menggunakan nama Tuhan untuk membesarkan ego kita. Yesus menolak mentalitas ini. Dia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ini adalah inti dari masa Prapaskah. Masa Prapaskah bukan sekedar soal menahan lapar dan haus, tetapi masa untuk membongkar motivasi hati kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri untuk esok hari. Untuk siapa saya bekerja dan melayani? Apakah murni untuk Tuhan dan sesama, atau untuk membangun citra diri sendiri? Bagaimana reaksi saya ketika pelayanan atau kebaikan saya tidak diakui? Jika kita marah atau kecewa berlebihan, mungkin motivasi kita belum sepenuhnya murni. Seperti pemazmur hari ini yang berseru, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mari kita belajar melepaskan ambisi-ambisi duniawi kita. Menjadi pengikut Kristus berarti berani turun ke bawah, mengambil handuk, dan mencuci kaki sesama. Sebab kebesaran sejati dalam pandangan Allah tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melayani kita, tetapi dari seberapa tulus kita melayani orang lain. Tuhan berkati perjalanan Prapaskah kita.